Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas soal P3K tahun 2024 yang saya kira ini perdana ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan saya sesuaikan soal tentang apa yang sudah tersebar di media sosial, yaitu tentang kisi-kisi soal P3K tahun 2024 seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya akan coba bahas sesuai dengan apa yang sudah ada di kisi-kisi, meskipun ini tidak pasti Bapak Ibu. Namun alangkah baiknya meskipun itu tidak pasti, Bapak Ibu bisa belajar, bisa saja nanti memang benar seperti itu adanya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Namun sebelum lanjut, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbarunya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja, karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Kita coba bahas ya. Di sini D, saya langsung saja Bapak Ibu pada kata kuncinya. Ini berkaitan dengan buku Sukses Hadapi Tes P3K tahun 2024. Nah, saya akan coba bahas langsung ke jawaban D. Di sini D Bapak Ibu, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Ini berkaitan dengan integritas Bapak Ibu. Ini terjadi pada level 2, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, jadi dalam buku ini sudah dijelaskan tentang semua jawaban yang ada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tertarik, nanti bisa klik di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk pemesanan, ada yang gratis ataupun yang pro Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika berminat bisa klik di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja pada pokok pembahasan. D di sini jawabannya Bapak Ibu, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi pada kunci jawaban dalam soal yang tertera pada buku tersebut, Bapak Ibu dijelaskan di sini adalah tentang komunikasi level 3, yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, ataupun kompleks. Maka Bapak Ibu jika sudah tahu kata kunci seperti ini, insya Allah nanti jika menemukan soal-soal seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung menjawab dengan apa yang sudah ada penjelasannya ini Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini Anda diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan. Perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur masa biaya tiket didiskonkan hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Nah, di sini berkaitan tentang pelayanan publik. Itu kata kunci dari pembahasan soal ini, Bapak Ibu. Mudah sekali. Jadi nanti jika Bapak Ibu sudah paham tentang kata kunci dari tiap soal, insya Allah akan lebih mudah dalam mengerjakan serta lebih cepat, Bapak Ibu. Ini saya kaji dari buku Sukses Hadapi Tes P3K tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi nanti jika Bapak Ibu berminat, jangan lupa baca deskripsi video ini. Silahkan jika Bapak Ibu minat, klik tombol yang ada di linknya itu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone. B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Jadi kegiatan atau proses ini mungkin sering terjadi bagi Bapak Ibu ketika sedang berkendara, ada tiba-tiba handphone bunyi. Maka yang dilakukan adalah yang A yang sesuai, Bapak Ibu, yaitu menepi untuk mengangkat handphone. Nah, penjelasannya kita coba lihat pada buku, Bapak Ibu. Nah, di sini kata kuncinya yaitu adalah pengambilan keputusan. Ini sudah sesuai dengan tadi, Bapak Ibu, yaitu adalah kisi-kisi yang sudah beredar. Di sini artinya, Bapak Ibu, pengambilan keputusan pada level 1 mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Nah, jadi saat menepi berarti itu artinya Bapak Ibu bertindak sesuai kewenangan atau pengambilan keputusan yang tepat, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak. B. Kapan saja saat kita bertugas. C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan. D. Bila diminta oleh atasan. E. Ketika ada imbalan setimpal. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu.
Kapan saja saat kita bertugas. Sekarang kita coba lihat kunci jawaban dari pembahasan ini Bapak Ibu. Jadi di sini kata kuncinya adalah orientasi hasil Bapak Ibu. Jadi apa itu orientasi hasil? Di sini masuk pada level 2, yaitu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Maka jawaban B yaitu kapan saja saat kita bertugas. Itu artinya kita meningkatkan hasil kerja pribadi Bapak Ibu. Nah, jadi dalam buku ini sangat lengkap sekali pembahasan dari tiap soalnya Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada keterangan kompetensi manajerial volume 1. Nanti Bapak Ibu jika berminat, di sini ada beberapa volume yang sudah ada pembahasannya juga. Dalam buku ini sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Di sini di atas juga ada keterangan kompetensi manajerial volume 1. Artinya di sini masih dalam volume 1 Bapak Ibu. Ini sudah sangat lengkap mulai dari kompetensi teknis sampai dengan wawancara. Jadi jika Bapak Ibu berminat silakan klik atau baca deskripsi video ini, nanti ada link yang akan mengarahkan pada pemesanan. Di situ ada yang gratis, ada yang pro Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar nanti di P3K tahun 2024 ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun sebelum saya tutup, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.